Halo semuanya. Nah, perkenalkan di sini nama saya Christina Sinaga. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu desain pembelajaran berbantuan komputer. Jadi di zaman yang sudah sangat maju ini, tentu sangat penuh dengan teknologi. Nah, komputer tentu sangat tidak lepas dari kehidupan kita saat ini. Pembelajaran dengan berbantuan komputer memberikan banyak sekali manfaat kepada siswa maupun guru. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai desain pembelajaran berbantuan komputer. Nah, yang materi-materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu definisi dari pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Yang kedua, manfaat dari pembelajaran berbantuan komputer. Yang ketiga, bentuk-bentuk dari pembelajaran berbantuan komputer. Yang keempat, komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk pembelajaran berbantuan komputer. Dan kelebihan serta kelemahan dari pembelajaran berbantuan komputer. Nah, yang pertama yaitu definisi dari pembelajaran berbantuan komputer. Jadi, pembelajaran berbantuan komputer sering juga disebut sebagai PBK. Nah, pembelajaran berbantuan komputer ini adalah pembelajaran yang berpusat sepenuhnya kepada siswa. Jadi, pembelajaran berbantuan komputer adalah interaksi individual antara siswa dengan komputer. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah manfaat dari pembelajaran berbantuan komputer. Nah, manfaat dari pembelajaran berbantuan komputer sangatlah banyak. Akan tetapi, di sini saya jelaskan sedikit saja manfaatnya. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui salah benarnya saat dia mengerjakan suatu soal di dalam komputer, dan dia dapat mengetahui berapa nilai yang dia dapatkan dari pengerjaan soal tersebut. Yang ketiga yaitu menyajikan komputer dapat menyajikan animasi-animasi dengan bentuk berbagai warna dan dengan berbagai bentuk yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam suatu proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk dari pembelajaran berbantuan komputer. Nah, jadi di sini ada 5 bentuk pembelajaran berbantuan komputer yang saya paparkan. Yang pertama yaitu tutorial. Nah, jadi tutorial ini memuat berbagai penjelasan ataupun istilah-istilah maupun definisi maupun rumus dari materi yang akan dipelajari di dalam komputer. Yang kedua yaitu drill and practice. Nah, jadi drill and practice ini adalah kegiatan siswa saat siswa sudah memahami seluruh materi-materi yang disampaikan di dalam komputer. Yang ketiga yaitu problem solving. Nah, problem solving ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa atau skill pemecahan masalah siswa dengan menggunakan bantuan komputer. Yang keempat yaitu simulation. Nah, jadi simulation ini adalah penyelesaian masalah tersebut di mana siswa langsung mensimulasikannya di dalam komputer secara langsung dan mendapatkan berbagai pengalaman dari komputer tersebut. Nah, yang kelima yaitu games. Nah, jadi games ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbantuan komputer yang dapat digunakan di dalam kelas. Nah, jadi guru dapat merancang sebuah games yang dapat menciptakan suasana permainan yang cukup seru dan meningkatkan rasa kompetitif positif antara sesama siswa, akan tetapi tidak menghilangkan integritas rasa belajar. Yang selanjutnya akan kita pelajari yaitu komponen-komponen dari pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Nah, jadi di sini akan saya paparkan beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan agar proses pembelajaran berbantuan komputer dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu bahan ajar yang menarik. Jadi bahan ajar yang menarik ini hendaknya disajikan oleh guru di dalam komputer dengan teknik penyajian yang cukup menarik perhatian siswa agar dapat meningkatkan motivasi siswa pada saat pembelajaran berbantuan komputer berlangsung. Seperti diawali dengan musik atau diawali dengan warna-warna yang menarik dan dapat menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu tujuan konstruksional khusus, tujuan instruksional khusus atau TIK. Nah, TIK ini adalah tujuan atau rumusan yang perlu disampaikan guru terhadap siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran berbantuan komputer. Yang ketiga yaitu tes prasyarat. Nah, tes prasyarat ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siswa agar pembelajaran berbantuan komputer dapat berjalan dengan baik, atau agar siswa dapat menggunakan komputer tersebut dengan baik. Yang keempat yaitu tes prates. Nah, tes prates ini adalah tes yang digunakan oleh guru untuk dapat mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi yang akan diajarkan pada komputer. Yang kelima yaitu bahan ajar atau uraian ataupun materi. Nah, hendaknya uraian atau materi yang disampaikan oleh guru di dalam komputer hendaknya lengkap, detail dan jelas agar siswa dapat memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru lewat komputer. Nah, yang keenam yaitu ilustrasi grafis. Nah, ilustrasi grafis ini adalah teknik-teknik penyajian di dalam komputer disajikan oleh guru secara menarik. Teknik-teknik penyajian ini dapat berupa teknik pewarnaan ataupun animasi agar siswa lebih semangat dalam belajar menggunakan komputer. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu latihan atau tugas. Nah, setelah siswa selesai mempelajari uraian atau materi yang ada di dalam komputer, hendaknya guru memberikan latihan atau tugas yang sesuai dengan uraian atau materi tersebut dengan menggunakan bantuan komputer. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu rambu-rambu jawaban latihan tersebut. Nah, hendaknya guru memberitahukan jawaban-jawaban dari latihan-latihan yang baru saja diselesaikan oleh siswa agar siswa dapat mengetahui jawaban yang benar lewat komputer.
Selanjutnya yaitu rangkuman. Nah, setelah siswa melihat rambu-rambu ataupun jawaban-jawaban yang benar lewat komputer, hendaknya guru memberikan rangkuman secara singkat dan detail mengenai kesimpulan pembelajaran pada hari itu. Nah, komponen yang terakhir yaitu pasca tes. Nah, siswa hendaknya diberikan tes setelah selesai menggunakan pembelajaran berbantuan komputer agar siswa lebih memahami materi ataupun pembelajaran yang dipelajari pada hari itu. Yaitu kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran berbantuan komputer. Nah, yang pertama yaitu kelebihan dari pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Nah, yang pertama, PBK ini dapat membantu memperbaiki penguasaan siswa dalam memahami suatu materi dan efektif untuk digunakan dalam semua tingkat jenjang pendidikan, baik itu jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Yang kedua, PBK dapat membantu siswa untuk memberikan efek yang positif terhadap suatu materi yang disampaikan oleh guru dan terhadap teknologi komputer. Yang ketiga, PBK dapat membantu siswa untuk mempelajari suatu materi dari berbagai macam studi atau dari berbagai sumber belajar. Yang keempat, PBK dapat membantu guru dalam menghemat waktu dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan untuk kekurangan dari proses pembelajaran berbantuan komputer atau PBK ini adalah yang pertama, karena dialog yang terbatas di dalam komputer sehingga tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan atau pertanyaan dari siswa. Yang kedua, komputer harganya masih sangat relatif mahal sehingga kurang sering atau kurang umum untuk diterapkan di dalam sekolah. Yang ketiga, yaitu guru tidak dapat melihat bagaimana teknik siswa dalam menjawab soal tersebut karena di dalam komputer sudah tersimpan bagaimana cara-cara untuk menjawab soal tersebut, sehingga saat siswa sebenarnya benar dalam menjawab soal, komputer akan menganggapnya salah karena cara yang digunakan tidak sama dengan cara menjawab yang ada di dalam program komputer tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pembelajaran berbantuan komputer. Jika saya ada salah kata atau salah dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.